Pemirsa, momen libur panjang Waisak, puluhan anak-anak usia sekolah di kota Sabang, Aceh nekat berburu koin yang dilemparkan penumpang kapal di Balohan Sabang. Perharinya mereka bisa mengumpulkan 800 hingga 1 juta rupiah. Uang koin dan kertas dilemparkan penumpang kapal ke laut. Anak-anak usia sekolah dasar langsung terjun bebas dari ketinggian mencapai 6 meter lebih. Mereka nekat mengais rezeki dari kepingan logam yang dilempar bebas oleh penumpang kapal di dermaga Balohan Sabang setiap tiba musim liburan. Kehadiran bocah koin ini menjadi hiburan tersendiri bagi wisatawan kala tiba dan berangkat dari dermaga kapal cepat di Balohan Sabang. Anak-anak koin ini beraksi kala kapal hendak berlabuh dan berangkat di pelabuhan. Dalam seharinya, mereka mampu mengumpulkan uang kertas dan koin yang dilempar penumpang mulai dari 800.000 hingga 1 juta rupiah selama libur Lebaran. Uang-uang koin kertas untuk anak koin di Sabang. Memasuki libur panjang Waisak ini mendatangkan berkah tersendiri bagi anak-anak yang nekat mengumpulkan uang di dermaga penyeberangan Balohan Sabang, Provinsi Aceh. Dari Sabang, Aceh, Syukri Syafruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, jika Anda penikmat gulai kambing, tak lengkap rasanya jika belum mencoba gulai kepala kambing utuh di kedai sate kambing di Purwokerto, Jawa Tengah. Selain dagingnya yang empuk, rasa yang beragam dari beberapa bagian kepala kambing menambah sensasi tersendiri bagi pecinta kuliner. Sepintas tak ada bedanya olahan gulai kepala ini dengan gulai lainnya. Namun, jika kita amati, bahan dari gulai ini bukan dari tulang maupun jeroan kambing, namun dari potongan daging dari beberapa bagian kepala kambing, seperti lidah, telinga, mata, serta otak. Semuanya bisa disantap sampai habis. Isi dari olahan gulai yang berbeda-beda ini menawarkan rasa yang beragam di lidah. Olahan kepala kambing utuh yang kenyal tak heran menjadi favorit pelanggan. Selain pipi apa yang enak lagi mungkin tadi? Lidahnya tadi enak. Gimana? Empuk atau seperti apa? Iya empuk. Bagian-bagiannya jadi beda-beda. Waktu makan telinga, pipi, terus lidah itu unik sekali menurut saya. Bahan utama gulai kepala kambing dari kambing muda atau cempe yang berumur di bawah 5 bulan. Sehingga ukuran kepala kambing yang diolah tidak begitu besar. Selain itu, dagingnya yang empuk. Perlu teknik tersendiri agar daging kambing tidak berbau. Pemilik kedai mengaku memiliki rahasia tersendiri agar bulu di kepala kambing benar-benar bersih. Satu porsi gulai kepala kambing utuh bisa disantap 3 orang. Berbagai macam daging ya, ada daging, ada kulit gitu kan, ada daging yang dari rahang, kemudian juga daging dari lidah, kemudian ada mata juga, telinga gitu ya. Itu pas dimakan itu rasanya berbeda-beda. Dan itu yang membuat pelanggan ketagihan gitu, ingin. Nah, Anda tertarik menikmati satu porsi gulai kepala kambing utuh ini? Hanya dengan Rp95.000, Anda bisa mencoba gulai kepala kambing bersama keluarga atau teman di momen liburan ini. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayubi, iNews melaporkan. Libur panjang Waisak, ribuan wisatawan dari berbagai daerah terus memadati kawasan Braga di Bandung, Jawa Barat. Jalan Asia Afrika dan Jalan Braga Bandung terus dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Dengan berlatar belakang bangunan bersejarah, banyak wisatawan yang berfoto di sepanjang jalan. Selain itu, kawasan Jalan Asia Afrika juga dipenuhi aneka kuliner yang bisa dinikmati. Kepadatan kendaraan juga disebabkan banyaknya wisatawan yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Diprediksi kepadatan ini akan terus terjadi hingga esok hari.
Ya, ribuan wisatawan juga memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta di momen libur panjang Waisak 2025. Tidak hanya dari Yogyakarta, wisatawan Malioboro juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kawasan Malioboro menjadi tempat favorit wisatawan dalam menghabiskan momen libur panjang Waisak. Selain menikmati suasana Jogja, wisatawan juga menyerbu teras Malioboro untuk berburu oleh-oleh khas Yogyakarta. Para wisatawan mengaku senang berkunjung ke kawasan Malioboro karena banyaknya kuliner dan toko cenderamata yang dijual cukup murah. Ramainya kawasan Malioboro diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir momen libur panjang Waisak. Ya, untuk mengetahui bagaimana keramaian wisatawan di momen libur panjang Waisak tahun ini, kita sudah terhubung dengan rekan Ervan David di kawasan Jalan Braga, Bandung, dan juga Galih Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Kita ke Ervan terlebih dahulu di Braga, Bandung. Selamat siang, Ervan. Apa saja aktivitas wisatawan yang dilakukan di sana? Ya, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Di perayaan momen libur panjang Waisak, ribuan wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia dan juga Jawa Barat masih memadati kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga. Dan banyak wisatawan memanfaatkan gedung tua sebagai latar belakang untuk bersuah foto di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga. Dan selain itu, banyaknya kafe dan juga rumah makan di sepanjang jalan tersebut juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke Braga. Dan diperkirakan keramaian ini akan terus mengalami peningkatan hingga memasuki sore hingga malam hari nanti. Dan dapat diinformasikan juga pemirsa, pada hari Senin ini kawasan Jalan Braga sudah kembali dibuka untuk kendaraan, sehingga kawasan Jalan Braga kembali macet akibat banyaknya kendaraan wisatawan di area tersebut. Dan di samping itu banyaknya kendaraan yang terparkir di pinggir Jalan Braga juga memperparah kemacetan. Dan meski demikian, untuk hal tersebut juga tidak menyurutkan para wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Jalan Braga untuk menikmati siang hari dengan berjalan-jalan di kawasan Jalan Braga. Dan diprediksi kepadatan kunjungan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga malam hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan, Syafa. Di dalam kota Bandung sendiri, titik-titik mana saja yang terpantau terjadi kemacetan? Ya, dari pantauan kami di lapangan saat ini bahwa belum ada kemacetan di kawasan wisata Asia Afrika dan juga kawasan Jalan Braga ini. Namun biasanya untuk momen libur panjang ini kepadatan akan terjadi pada sore dan malam hari nanti, mengingat banyak wisatawan dan juga masyarakat akan berkunjung ke kawasan dua objek wisata tersebut untuk menikmati momen libur panjang di kawasan Asia Afrika dan juga kawasan Braga. Syafa. Baik, terima kasih Ervan David langsung dari Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan bergeser ke Malioboro, Yogyakarta. Ada Galih Wisma di sana. Selamat siang, Galih. Bagaimana keseruan libur panjang Waisak di kawasan Malioboro? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Di Malioboro yang masih menjadi primadona bagi para wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati suasana kota Jogja di Malioboro ini. Di panjang pedestrian Malioboro ini memang sudah tampak ramai dan akan meningkat hingga sore malam nanti. Untuk kepadatan arus lalu lintas di Jalan Malioboro ini juga telah ramai antrian kendaraan bagi para wisatawan dari berbagai daerah. Rata-rata juga dari nomor kendaraan dari luar daerah ini sudah memasuki Jalan Malioboro dan tampak padat. Adapun para wisatawan ini memang memilih Malioboro karena memang belum sampai Jogja jika belum berkunjung ke Malioboro bagi para wisatawan. Dan di pedestrian Malioboro ini juga para wisatawan bisa berbelanja oleh-oleh, baik itu pakaian maupun kuliner di toko-toko sepanjang pedestrian Malioboro. Mereka juga bisa membeli oleh-oleh di pusat oleh-oleh di teras Malioboro yang ada di seberang Pasar Beringharjo. Demikian, Safa. Ya, Galih, diprediksi hingga kapan kepadatan lalu lintas maupun wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta?
Ya, keramaian wisatawan ini di Melbourne memang telah terjadi sejak hari Sabtu kemarin ya, dan hari ini hingga malam nanti akan prediksi akan terus meningkat hingga esok, di mana hari terakhir libur panjang Waisak akan berakhir, akan terus tetap meningkat jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta. Baik, terima kasih Galih Wisma langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya tadi juga ada Ervan David dari Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa.